إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم بدين الصلوات واجمعها وازكى التحيات واوسعها صلى وسلم الله على سيدنا محمد الحسن الجميل المالئ الفاسق خير خلقه أما بعد فيا عباد الله إخواني اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sedang Jumat yang kami hormati dan Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah berkat rahmatnya, berkat hidayahnya, berkat iradahnya kita semua dikumpulkan di tempat yang paling mulia dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Salawat beserta salam senantiasa tersampaikan, tercurahkan kepada panutan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita hingga saat ini. Alhamdulillah kita masih bisa bernafas. Alhamdulillah kita masih diberikan karunia, kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki ke ini tempat, ke ini masjid. Karena kalau tanpa Allah yang melibatkan, kalau tanpa Allah yang mengizinkan, itu semua tidak akan terjadi. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung daripada nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa terhitung. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Bahkan ketika lautan yang ada di dunia dijadikan tinta untuk menulis daripada nikmatnya Allah, maka tidak akan pernah bisa cukup. Saking banyaknya nikmat Allah. Jangan sampai disiratkan dalam hati bahwasannya nikmat Allah itu hanya bersifat materi saja. Kita lihat di dalam tubuh kita ini betapa Allah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Pernahkah kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan untuk kami melangkahkan kaki dengan mudah. Ya Allah, berikanlah kepada kami penglihatan yang jelas. Apakah kita pernah meminta hal demikian? Tentu tidak pernah. Terkadang nikmat-nikmat Allah yang banyak diberikan kepada kita, Allah berikan tanpa kita minta. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka patut sekali kita untuk senantiasa terus bersyukur dan bersyukur. Pada khusus, alhamdulillah, tiba kita di bulan yang sangat mulia, bulan pembuktian cinta kepada sosok yang wajib kita cinta. Yakni insyaallah malam ini merupakan tanggal 12 Rabiul Awal. Di tanggal 12 Rabiul Awal ini merupakan terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yakni kelahirannya Nabi kita, panutan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di bulan inilah kita senantiasa bersyukur, senantiasa bergembira, dan senantiasa membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Rasulullah SAW itu sangatlah besar cintanya kepada umatnya. Saking besarnya Rasulullah sebelum wafat yang beliau ingat itu bukan dirinya sendiri, bukan keluarganya, melainkan ummati, ummati, ummati. Senantiasa memintakan ampun kepada Allah, memintakan kepada Allah agar umatnya diampuni dosa-dosanya. Maka sangat tidak tahu diri ketika kita tidak membalas cinta kita kepada Rasulullah, ketika kita tidak menjalankan daripada apa yang sudah Rasulullah perintahkan kepada kita. Sosok Rasulullah SAW ini merupakan sosok yang akan kita andalkan kelak di yaumil akhir. Di saat nabi-nabi yang lain, mulai daripada Nabi Adam 124.000, seluruh nabi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Tetapi kita bersyukur bahwasanya kita, Allah takdirkan menjadikan umat Nabi terakhir yang memiliki kesempatan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma. Maka ketika kita sadar bahwasanya ingin mendapatkan syafaat di saat keluarga kita, orang tua kita, saudara kita itu di akhirat sudah tidak mempedulikan kita lagi. Yang dipedulikan itu hanyalah diri sendiri, bagaimana diri kita ini selamat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ibu dan ayah, saudara dengan saudaranya tidak mempedulikan, melainkan bagaimana kita sendiri bisa selamat kelak di yaumil akhir. Imma udkhulul jannah, imma udkhulun nar. Pilihannya antara kelak kita masuk surga ataupun neraka. Maka tentu syafaat Rasulullah SAW ini sangat kita butuhkan. Maka ketika syafaat Rasulullah SAW ingin kita dapatkan, harus ada pembuktian ketika di dunianya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang pertama yang harus kita laksanakan bersama senantiasa tentunya adalah dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita meyakini di dalam hati, kita yakin bahwasanya Rasulullah SAW itu merupakan utusan Allah, maka harus seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang sudah Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad itu merupakan jalan yang lurus, jalan yang harus kita ikuti. Maka senantiasa sami'na wa ata'na kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak cukup saja ketika kita hanya meyakini bahwasanya Rasul merupakan utusan Allah. Tentunya harus ada pembuktian dalam amaliyah ibadahnya. Lalu hadirin jamaah rahimakumullah, yang harus kita buktikan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, sebagai bentuk kita sami'na wa ta'ana kepada Rasulullah, yang kedua adalah senantiasa kita membaca shalawat ala Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah salat ini berbeda dengan perintah kewajiban lainnya. Ketika Allah menyuruh kita untuk melaksanakan salat, melaksanakan zakat, melaksanakan haji, Allah tidak bilang bahwasanya Allah juga melaksanakan hal tersebut. Berbeda dengan kewajiban salawat, bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwasanya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, salawat ini merupakan amalan yang ringan dilaksanakan, ringan dilakukan, tetapi memiliki timbangan yang sangat besar. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasul, 1 kali saja, maka Allah akan membalas salawat kepadanya 10 kali. Makna Allah bersalawat kepada hambanya 10 kali itu merupakan memberikan rahmat 10 kali. Al-Habib Umar bin Hafid dari Tarik Yaman mengatakan bahwasanya 1
satu rahmat Allah tidak akan sebanding dengan seisi langit dan bumi. Masya Allah, tabarakallah. Saking besarnya rahmat Allah. Kita lihat bahwasanya dunia yang satu ini direbutkan oleh banyak manusia, miliaran manusia. Tetapi ternyata ketika Allah memberikan rahmatnya, satu rahmat saja Allah berikan kepada hambanya, itu tidak sebanding dengan seisi langit dan bumi. Tinggal bagaimana kita ini meyakininya. Tinggal bagaimana kita ini yakin bahwasanya rahmat Allah itu akan terasa kelak di yaumil akhir. Kita lihat bahwasanya dalam kitab Sirah Nabawiyah dikatakan Abu Lahab seorang yang sudah dijamin masuk neraka. Tetapi dalam keterangan dikatakan bahwasanya Abu Lahab itu di nerakanya setiap hari Senin diringankan siksanya. Karena kenapa? Abu Lahab sempat berbahagia ketika Rasulullah SAW lahir. Ketika itu Abu Lahab mendapatkan kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir, ada sedikit hati Abu Lahab berbahagia. Maka gara-gara Abu Lahab berbahagia ini, sempat berbahagia ini, maka Allah memberikan keringanan siksa setiap hari Senin. Maka dalam hal ini apalagi kita hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang sudah jelas mengikuti ajaran Rasulullah, orang yang sudah jelas insya Allah sami'na wa ta'ana kepada Rasulullah, maka syafaat itu akan benar-benar bisa kita dapatkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, kelak di surga itu kebanyakan mereka adalah aktsaruhum alayya sholatan, adalah mereka yang senantiasa membaca salawat kepadaku. Dalam hal ini salawat apapun yang bisa kita baca, salawat panjang ataupun pendek yang bisa kita amalkan, silahkan. Bahkan salawat yang pendek ini seperti contohnya ketika malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, qul sallallahu ala Muhammad. Dikatakan itu merupakan salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Maka kalimat amalan salawat ini sudah dilaksanakan, sudah dicontohkan bahkan oleh nabi-nabi sebelumnya, bahkan mulai daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka dengan salawat yang kita dawamkan di dunia, kita harapkan itu merupakan bentuk pembuktian cinta kita kepada Rasulullah, yang mana kita ketimbasanya Rasulullah sangat besar cintanya kepada umatnya. Dalam keterangan bahwasanya cinta Rasulullah itu lebih besar kepada kita daripada kita cinta kepada diri kita sendiri. Maka tidak ada rumusnya. Cinta kita kepada diri kita sendiri itu lebih besar daripada cinta Rasulullah kepada umatnya. Ini merupakan makam yang berbeda. Makam kecintaan Nabi mahabbah saking besarnya yang tidak bisa kita gambarkan. Begitu besarnya. Maka dengan salawat yang terus kita dawamkan di dunia, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya, kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, mudah-mudahan bersama kita mendapatkan kebahagiaan di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala ruha sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Fa ya ibadallah ikhwani ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم
وكرم ومجد آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يسر لنا أمورنا واصلح جسادنا ونور قلوبنا بنور القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة. Allah